Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar penyakit pada ikan koi. Pada umumnya penyakit pada ikan koi disebabkan oleh 3 penyebab, yaitu jamur, virus, dan bakteri. Tapi pada kesempatan ini saya akan berfokus pada koi herpes virus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kenapa saya mengambil topik yang pertama ini? Karena untuk penyakit yang ini tidak ada obatnya, kemudian kita hanya bisa mencegah. Itu paling penting untuk kita lakukan untuk para penghobi ataupun breeder. Kita harus berhati-hati dengan serangan dari koi herpes virus itu sendiri. Kemudian apa tanda dan gejala untuk koi herpes virus itu? Untuk tanda dan gejala itu sebenarnya tidak ada yang spesifik, kebanyakan bersifat umum, seperti ikan itu menyendiri, kemudian dia mencari sumber oksigen misalnya di pancuran ataupun di gelembung aerator. Kemudian ikan itu cara berenangnya tidak terkoordinasi, jadi tersentak-sentak. Kadang dia menabrak tembok, sesekali dia akan diam di dasar, sekali akan naik. Kemudian kalau ada misalnya luka, kemudian tanda serangan jamur. Tapi untuk yang tanda spesifik sebenarnya kalau kita melakukan otopsi, misalnya ikan itu sudah mati atau belum mati pun bisa. Kalau kita mau membuka insang itu terjadi nekrosis pada insang. Nekrosis itu seperti membusuk, kemudian jaringannya itu hancur. Misalnya insang itu dia akan berwarna coklat kehitaman, kadang berwarna putih, kemudian jaringan itu hancur. Itu namanya nekrosis. Kemudian kadang juga terjadi misalnya tanda mata itu masuk ke dalam. Jadi ikan itu bukannya kurus, tapi bodi tetap seperti biasa, tapi mata masuk ke dalam. Kemudian kalau kita pegang, kulit itu terasa kasar, sisi itu nggak ada lendirnya. Kenapa nggak ada lendirnya? Karena waktu terjadi serangan, lendir itu berusaha untuk memberikan proteksi pada serangan KHV itu. Karena dia memberikan proteksi, serangannya terlalu berat, akhirnya dia kehabisan lendir dan sisik menjadi kering. Setelah sisik menjadi kering, ada kesempatan bakteri sama jamur masuk ke dalam. Itu yang bagi kita menjadi salah untuk mendiagnosa. Karena ada serangan bakteri atau jamur, kita mendiagnosanya, ikan ini kena jamur atau kena bakteri. Habis itu kita kasih antibiotik atau kita kasih fungisida. Tapi setelah 1 atau 2 hari tetap ikan itu mati. Harusnya kalau serangan cuma jamur atau bakteri, dengan antibiotik pun sudah cukup. Misalnya jamur dengan fungisida, bakteri dengan antibiotik itu sudah cukup. Apalagi untuk zaman sekarang itu antibiotik spektrumnya luas. Taruhlah misalnya serangan Aeromonas, itu dengan amoxicillin pun efektif. Tapi kalau itu serangan virus, nggak ada obatnya, nggak ada pilihan. Kita cuma bisa membiarkan ikan itu terserang, menunggu sisanya yang hidup. Misalnya kita salah mendiagnosa, pengobatan pasti salah. Sedangkan diagnosa benar pun pengobatan belum tentu benar. Itu yang kadang dilema pada serangan KHV. Untuk menegakkan diagnosa KHV itu sebenarnya dikonfirm dengan uji lab, namanya PCR. Tetapi untuk di Indonesia, akses mendapat PCR untuk KHV itu susah dan biayanya mahal, kadang lebih mahal dari ikannya. Makanya yang itu kadang kalau saya sendiri nggak pernah saya lakukan. Kemudian kita ke cara pencegahan. Memang satu-satunya jalan
untuk kita menghindari KHV itu pencegahan, karena kalau sudah terserang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pencegahannya itu misalnya kita membeli ikan baru, kita melakukan karantina. Karantina untuk mengeliminasi KHV sendiri itu tidak bisa asal-asalan, tidak bisa cuma 1 minggu, 2 minggu, 10 hari, itu tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena masa inkubasi KHV itu 21 hari, tergantung dari suhu di air kolam itu. Misalnya suhu yang ideal untuk infeksi KHV antara 18 sampai 24 derajat, sekitar itu. Semakin hangat itu akan semakin cepat masa inkubasinya. Misalnya di suhu 24 itu inkubasi bisa 7 hari, tapi kalau di suhu 18 itu bisa sampai 3 minggu. Kalau kita melakukan karantina cuma 2 minggu, artinya kita belum melewati kemungkinan masa inkubasi. Setelah kita melakukan karantina 3 minggu pun, kita tidak bisa yakin ikan yang kita karantina itu bebas KHV. Kenapa seperti itu? Pada kasus KHV itu angka kematian 80 sampai 100%. Jadi masih ada kemungkinan untuk hidup 20%. Yang 20% hidup itu, kalau misalnya dia hidup pun, itu ada yang namanya carrier. Carrier itu virus tetap masih ada di tubuh, dia tersimpan di hati, ginjal, dan di empedu, tapi di luar dia tidak menimbulkan manifestasi apa-apa. Tapi setelah ikan itu dimasukkan ke kolam dan dia mengalami stres, baru dia menampakkan tanda-tanda serangan KHV. Itu dilemanya kalau kita mendapatkan ikan yang ternyata carrier KHV. Makanya kalau kita mengkarantina ikan, setelah 21 hari pun kita tidak bisa memasukkan ikan itu langsung ke kolam. Kalau strategi saya mengambil salah satu ikan yang sehat di dalam kolam saya campur ke ikan yang baru itu. Kemudian saya perpanjang lagi masa karantina selama 1 bulan. Kalau ikan saya yang sehat itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi infeksi KHV, insya Allah baru saya yakin ikan itu sehat, baru saya masukkan ke kolam. Karena salah kita masukkan ikan ke kolam, dengan kita berbuat yang salah, itu kita mempertaruhkan satu ikan baru dengan satu isi kolam. Kita mempertaruhkan yang satu isi kolam. Kalau ikan yang baru mati mungkin cuma 1-2, tapi kalau satu kolam kita akan merasa kehilangan. Itu strategi untuk menghindari KHV. Kemudian misalnya kita punya kolam dan kita tidak memasukkan ikan baru dan kolam kita itu sehat, itu insya Allah tidak akan pernah terkena KHV. Kenapa seperti itu? KHV tidak ada dengan sendirinya. KHV ada yang membawa, KHV membutuhkan inang. Jadi tidak bisa misalnya kita punya kolam yang sudah sehat kok tiba-tiba kena KHV, itu insya Allah nggak mungkin, kecuali salah satu ikan kita ada yang carrier KHV. Kemudian untuk memilih ikan yang bebas KHV, itu kita harus mencari ikan dari tempat yang kredibel. Dia dalam 6 bulan terakhir tidak terjadi serangan KHV, entah itu farm, entah itu penjual, dalam 6 bulan terakhir tidak terjadi serangan KHV. Kemudian si penjual itu memberikan garansi paling enggak selama 21 hari masa karantina. Seandainya ikan itu terjadi serangan KHV, paling enggak ada tanggung jawab dari si penjual itu. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan poin-poin itu, kita tetap harus melaksanakan karantina sesuai dengan SOP karantina. Yaitu sekedar informasi dari saya. Insyaallah kedepannya kita bahas tentang penyakit koi yang lain. Seandainya Anda suka dengan video saya, tolong share, subscribe
dan like. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam dari saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.